Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 206. Dugu Junji sangat menyadari prinsip ledakan artileri, tetapi dia tidak berharap musuh menemukan masalah dengan begitu cepat. Ini sama sekali bukan kabar baik, bukan hanya masalah kerang yang hilang, namun, lebih dari itu. Lawan mungkin akan segera menemukan cara untuk bertahan melawan penembakan artileri. Faktanya, selama memahami prinsip ledakan artileri, dengan cara kultivator, jika ingin mempertahankan artileri, itu sebenarnya sederhana, metode formasi lapis ganda biasa sudah cukup untuk memblokir serangan artileri. Metode lapisan pertama merangsang cangkang, dan metode lapisan kedua mencegah kekuatan ledakan. Pengaturan arai seperti itu tidak sulit. Juga, dengan kemampuan pembudidaya diri, seharusnya mudah untuk memecahkan bahan-bahan dari serbuk mesiu, ini adalah bencana. Dugu Junji ragu-ragu berbalik dan ingin meminta maaf kepada Zhang Hao, karena dia membuat kesalahan dalam perintahnya. Ada senyum di wajah Zhang Hao. Lalu Zhang Hao melambai tangan pada Dugu Junji dan berkata, "Tentu saja, kita tidak bisa meremehkan musuh. Tapi, tidak masalah, itu biasa, ini baru saja dimulai." Dugu Junji menahan permintaan maafnya, tetapi bertanya dengan agak khawatir. "Tuan, jika pihak lain mempelajari bahan peledak dan artileri, maka itu akan merepotkan." Zhang Hao masih tersenyum. Tidak apa-apa, tidak mudah membuat artileri dan kerang. Bahkan, Zhang Hao juga kesal. Tapi Zhang Hao sangat jelas bahwa ini bukan kesalahan Dugu Junjie. Tapi tetap tidak masalah, masalahnya adalah memulai kompetisi senjata terlebih dahulu. Dalam hal ini, Zhang Hao percaya bahwa ia akan dapat menghancurkan musuh. Selain itu, artileri tidak hanya dapat dipertahankan oleh formasi, artileri dapat menyerang kapan saja, dan artileri Zhang Jia memiliki jangkauan hingga 15 km. Dapatkah pasukan musuh mempertahankan pertahanan setiap saat? Tidak, belum lagi hal lain, konsumsi batu roh sudah cukup untuk membuat musuh sakit kepala. Kekuatan artileri terbesar adalah pencegahan. Setelah pertempuran, kerumunan membersihkan kekacauan. Zhao Donghe, yang datang dari Changlan, datang ke Zhang Hao lagi, kali ini Feng Ziling tidak menghentikannya. Zhao Donghe cukup mudah, dan dia langsung ke titik. "Tuan Zhang, saya ingin bertanya, bisakah teknologi besi hitam keluarga Zhang, dan teknologi artileri ini, dijual?" Senyum muncul di wajah Zhang Hao lagi, tetapi ada beberapa sarkasme dalam senyum. "Tentu saja itu bisa dijual. Tapi, saya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Kalau begitu tolong minta harga pada Tuan Zhang." "Jangan katakan itu." Zhang Hao tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. "Tetapi melihat dukungan dari Tanah Changlan, saya dapat menjual beberapa barang di negara Anda dan memberikan diskon tertentu." Apakah itu besi hitam untuk alkimia atau artileri, itu bisa dijual." Zhao Donghe memikirkannya dan mengangguk. Untuk saat ini, tidak boleh dipaksa terlalu ketat. Potensi kuat yang tiba-tiba ditunjukkan keluarga Zhang, dan kemunculan tiba-tiba grup kelautan, telah mengganggu rencana Zhao Donghe dan negara Changlan. Oleh karena itu, Zhao Donghe untuk sementara mundur, dan kedua, jika ia dapat sementara membeli sejumlah besar besi alkimia untuk alkimia, dan membeli artileri yang aneh dan kuat seperti itu juga sangat baik. Jika negara Changlan memiliki setidaknya 10 buah artileri, itu akan cukup untuk menjaga ratusan ribu dan jutaan pasukan musuh. Dengan jarak maksimum 15 km, mereka dapat bermain sesuka hati. Cerita bersambung di bawah ini. Memikirkan ini, Zhao Donghe dengan hati-hati bertanya tentang harganya. Zhang Hao segera memberikan kutipan. Besi hitam untuk alkimia mulai dari 30 pon batu roh kelas atas. Untuk setiap peningkatan kemurnian, harga naik 10 batu roh kelas atas. Harga artileri, untuk satu generasi artileri, kisaran 10 km, 500.000 batu roh kelas atas. Artileri generasi kedua, dengan jangkauan 15 km, memiliki 600.000 batu roh kelas atas. Canon bal, 1 batu roh 50 top. Pil dan bahan obat diizinkan diberi harga 500.000 batu roh bermutu tinggi. Seru Zhao Donghe, dan wajahnya tidak tampan. "Tuan Zhang, apakah Anda berbicara omong kosong? Alat roh tingkat atas yang paling umum biasanya sulit melebihi 100.000 batu roh bermutu tinggi." Zhang Hao mengangguk dengan serius. "Saya benar-benar tidak tahu harga senjata spiritual teratas.
Terima kasih karena memberitahu saya. Kemudian Anda dapat membeli senjata spiritual, atau Anda dapat membeli besi alkimia hitam kami untuk alkimia untuk membuat senjata spiritual. Saya percaya bahwa dengan besi hitam khusus keluarga Zhang untuk alkimia, harga senjata spiritual dapat ditekan lebih lanjut. Kamu, Zhao Donghe tidak berharap Zhang Hao mengatakan ini, dan dia terdiam untuk sementara waktu. Seorang master di sebelah Zhao Donghe berkata dengan wajah dingin. Tuan Zhang, jangan bicara tentang harga artileri, anggap saja besi hitam ini. Harga yang Anda berikan sama dengan harga yang dijual di Xinglintang, kan? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Apakah ini diskon? Wajah Zhang Hao menerima begitu saja. Baru-baru ini karena perang, biaya telah meningkat banyak. Harga jual alami juga meningkat. Tidak ada kenaikan harga, itu sudah diskon. Kamu, tuan ini juga tersedak oleh Zhang Hao. Bagaimanapun, Zhao Donghe masih memiliki beberapa alasan. Dia menghentikan anak buahnya dan berkata kepada Zhang Hao, kondisi Tuan Zhang, kami akan mempertimbangkannya. Ups, ketika kami bergegas dari timur sampai sekarang, kami belum beristirahat, jadi kami pergi dulu untuk beristirahat. Setelah mengatakan itu, lebih dari 200 orang juga pergi. Setelah Zhao Donghe meninggalkan Guan Zhengqing, dia sangat gugup. Zhang Hao, apakah Anda benar-benar ingin menjual artileri? Jika ada pembeli, jika kamu dapat menggunakan satu artileri sebagai imbalan untuk ribuan orang dan puluhan ribu bahan perang, mengapa tidak? Guan Zhengqing tiba-tiba membeku. Ya, kedengarannya masuk akal. Faktanya, Guan Zhengqing tidak tahu apa yang dipikirkan Zhang Hao, tidak mudah untuk memproduksi artileri saat ini, dan itu membutuhkan fondasi industri tertentu. Tentu saja, tidak dikesampingkan bahwa para pembudidaya curang, kemampuan penyulingan mereka mungkin dapat meniru artileri. Namun dalam proses kompetisi senjata, mereka akan memahami perbedaan antara kerajinan tangan dan industri. Juga, di dunia latihan spiritual ini, tidak mudah menyimpan rahasia. Zhang Hao tahu bahwa teknologi yang sangat dini dapat dirahasiakan untuk sementara waktu, dan Anda juga dapat memanfaatkannya untuk sementara waktu, tetapi tidak realistis untuk ingin merahasiakannya selamanya. Karena dia tidak bisa merahasiakannya, Zhang Hao memikirkan arah pengembangan lain, yaitu bimbingan. Melalui kebocoran teknologi yang direncanakan, dan kemudian mengambil sedikit hidung orang lain untuk berjalan, mengendalikan arah pengembangan orang lain. Sedini lebih dari sebulan yang lalu, Zhang Hao berkata kepada ayahnya, Zhang Shengde. Beberapa teknologi yang sudah ketinggalan zaman harus tersedia untuk umum, dan apa yang harus dilakukan keluarga Zhang adalah terus-menerus memperkenalkan yang baru. Cerita bersambung di bawah ini. Cara kerahasiaan terbaik adalah kemajuan. Sejauh menyangkut artileri, ketika artileri menembak ke medan perang, teknologi artileri tidak dapat dirahasiakan. Jadi yang dapat dilakukan Zhang Hao adalah mengungkapkan teknologi secara terencana dan kondisional, dan menggunakannya untuk mengendalikan situasi. Sekarang setelah negara Jinyang menerima peluru artileri, kami akan menjual artileri ke negara di sekitar timur untuk mengendalikan situasi perang. Artileri memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengontrol keseimbangan antar negara. Ini semacam diplomasi teknis. Namun, jika mereka ingin mendapatkan artileri, mereka harus membayar mahal. Jika tidak mau, kami juga bisa menjual artileri ke kerajaan Taihua. Dalam waktu singkat, hanya keluarga Zhang yang memiliki artileri lengkap, jadi Zhang memiliki hak untuk berbicara. Sampai matahari terbit dari timur, Zhao Donghe datang ke Zhang Hao lagi. Zhang Hao, saya memutuskan untuk membeli 2 potong artileri, satu untuk masing-masing, generasi pertama dan kedua, ditambah 100 peluru. Lagi pula, Zhao Donghe bergumam lagi. Harga ini benar-benar terlalu mahal. Zhang Hao terkekeh. Nah, jika Anda berani menjamin bahwa Anda tidak akan membongkar untuk penelitian setelah mengambil kembali, maka, Anda akan selalu dapat membeli artileri dan kerang peledak dari keluarga Zhang dengan diskon 1/10 dari harga, bagaimana? Begitu banyak perbedaan. Zhang Hao tertawa dan tidak mengatakan apa-apa, dan akhirnya Zhao Donghe tertawa dan berhenti berbicara. Omong kosong, alasan Zhao Donghe membeli 2 buah artileri dan 100 peluru adalah untuk mengambilnya kembali dan menelitinya. Namun, apa yang dikatakan Zhang Hao begitu jelas, Zhao Donghe tidak akan terus menawar. Namun, ketika pembayaran khusus dilakukan, ada masalah lagi.
Zhao Donghe harus membayar dengan ramuan, dan ramuan ini awalnya disiapkan untuk mendukung obat Qi di Qixia. Guan Zhengqing tiba-tiba berhenti melakukannya. Setelah banyak masalah, Zhang Hao akhirnya berkata, Jenderal Zhao, saya tidak bisa mengerti itu. Yang mulia secara pribadi berjanji untuk memberi dukungan negara Qixia, apakah Anda ingin menggulingkan kata-kata yang mulia? Ini, Zhao Donghe langsung terjebak. Zhang Hao tersenyum sangat lembut. Jika Jenderal Zhao ingin membayar dengan obat keabadian ini, saya pribadi tidak akan memiliki pendapat. Tapi bagaimana Anda menjelaskannya kepada keagungan Anda dan bagaimana menjelaskannya ke negara Qixia? Pikirkan tentang itu. Keluarga Zhang adalah keluarga Zhang, dan negara Qixia adalah negara Qixia, yang sangat berbeda. Zhao Donghe mengambil napas dalam-dalam, wajahnya penuh kusut. Tiba-tiba, seseorang di sebelahnya mendengar suara di telinga Zhao Donghe. Setelah beberapa saat, Zhao Donghe tersenyum. Tuan Zhang, lihat ini, kami memiliki beberapa latihan di sini, dan ada latihan yang sangat bagus yang dapat dipraktikkan sampai ke puncak Yuanying. Latihan umum yang dapat dipraktikkan ke Yuanying akhir dan bahkan ke puncaknya bernilai 100.000 batu roh kelas atas. Dan latihan yang sangat baik bernilai 300.000 batu roh kelas atas. Selain itu, kami juga memiliki beberapa metode pemurnian dan teknik alkimia. Mata Zhang Hao menyala. Masalah latihan selalu menjadi masalah terbesar yang mengganggu perkembangan keluarga Zhang, dan latihan ini sangat penting untuk Zhang Jia. Namun, Zhang Hao tetap tenang, membiarkan Zhao Donghe melaporkan nama latihan, dan beberapa kalimat pertama, dan kemudian pergi ke Feng Ziling, dan yang lainnya untuk membahas, juga melihat apakah setiap orang memiliki hal yang sama di sini, tetapi, juga meminta pendapat semua orang, latihan ini sangat berharga. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah bertanya sebentar, tidak ada tumpang tindih dalam latihan, tetapi semua orang memberikan banyak pendapat tentang harga. Pada akhirnya, Zhang Hao memperoleh dari Zhao Donghe 3 keterampilan untuk keabadian, Feng Mingjue, dan Ziyang Gong, yang dapat dipraktikkan kepada almarhum Yuan Ying dan bahkan puncaknya, serta salinan, 5 elemen berpartisipasi dalam perbuatan, yang merupakan ceat alkimia. Zhang Hao membayar satu generasi artileri, satu artileri generasi kedua, 10.000 peluru, dan 50 ton besi hitam untuk alkimia, dengan persyaratan kemurnian 99,5% atau lebih. Zhang Hao memperoleh rahasia latihan, namun bukan latihan yang lengkap. Zhao Donghe juga mendapat artileri dan 100 peluru di tempat, peluru ini hanya dapat digunakan di medan perang negara Qixia, dan Zhang Han secara pribadi melatih Zhao Donghe dan yang lainnya untuk menggunakan artileri. Pelatihan ini adalah layanan insidentil, dan itu adalah hadiah untuk dukungan Zhao Donghe dan lainnya. Dan sistem pelatihan teknis yang unik untuk penjualan teknis juga membuat Zhao Donghe dan yang lainnya mencerahkan mata mereka. Adapun sisa artileri dan besi hitam, mereka akan dikirim satu demi satu dalam 2 bulan ke depan, Zhang Hao akan bisa mendapatkan latihan lengkap. Feng Ziling, sebagai murid pemuridan sejati Xuanzhen, meyakinkan kedua belah pihak, ngomong-ngomong, Brother Feng menerima sebagian dari manfaat besar dari Zhao Donghe, dan memeras 1 ton 99,9% Xuanti dari Zhang Hao. Jika Anda ingin melindungi murid-murid Xuanzenism Anda, itu harus membayar harga, dan Feng Ziling juga harus mengenakan biaya. Ini adalah transaksi yang menyenangkan. Setelah mendapatkan artileri, Zhao Donghe secara pribadi mencoba 2 tembakan dan segera bersemangat dan aktif mendiskusikan taktik berikutnya dengan semua orang, tidak ada lagi pekerjaan negatif. Dia ingin melempar peluru ini ke kepala pasukan Jinyang. Namun, ketika Zhang Hao senang dengan diskusi itu adalah pemandangan lain di perbatasan Kabupaten Guangling dan Kabupaten Jianwu, yang merupakan garis pertahanan kedua negara Qixia, 500 mil jauhnya. Ketika fajar hampir tiba, dunia masih gelap, dan sinar putih samar terlihat di timur. Pada saat ini, Sima Zhen telah memimpin 350.000 legiun yang tersisa, dan tiba di garis pertahanan kedua. Diao Desan dan master lainnya juga tiba, dan dia juga mengirim 3 peluru, serta menjelaskan situasi perang sebelumnya. Setelah 1 malam, fondasi masa Yuan Ying Sima Zhen Yuan yang kuat pecah sedikit, dan dia sudah bisa berdiri tegak dan dengan tenang memerintah pasukan. Bagi seorang komandan, kultivasi adalah yang kedua, dan pikiran adalah yang pertama.
Selama 1 malam, Diao Desan juga dengan hati-hati membongkar sebuah kerang peledak. Menggunakan malam itu untuk mengidentifikasi komponen-komponen bubuk mesiu dan bubuk mesiu biasa dan juga mengidentifikasi kulit kerang. Untuk memahami strukturnya. Bubuk hitam ini terdiri dari arang, sendawa, dan belerang. Bubuk hitam merah utama agak sedikit menarik, tetapi masih perlu dipelajari. Yang paling penting adalah struktur senjata ini, hanya ketika mengenai benda, palu berat di belakang akan mengenai striker di depan, yang akan membangkitkan bubuk hitam akan membakar yang hitam dan merah. Bubuk. Jadi, saya memikirkan 2 cara untuk bertahan melawan kerang. Yang pertama adalah menggunakan metode Space Array untuk memperlambat kecepatan, dan akhirnya kita bisa menangkap senjata ini. Yang kedua adalah mengatur penghalang yang kaku sebelum medan perang meledak terlebih dahulu. Cerita bersambung di bawah ini. Sima Zhen menarik nafas lega, meskipun semua orang masih tidak tahu bahwa benda ini disebut kerang peledak, setidaknya dia tahu bahwa senjata ini tidak misterius. Ini baik. Sima Zhen melihat struktur cangkang dengan hati-hati, dan lambat laun dia mengerutkan kening. Produksi kerang ternyata sangat indah. Desain antara pin penembakan dan palu sangat pintar, ujung depan palu adalah permukaan miring, dan selama itu bertabrakan dengan pin penembakan, itu akan memicu percikan. Untuk memastikan bahwa akan ada percikan api, ada 3 sistem penembakan pin di bagian hulu ledak, 1 adalah baja, 1 adalah batu, dan yang lainnya adalah striker baja ditambah bobot batu. Desain ini karena bubuk hitam tidak terlalu sensitif. Sebelum penemuan guntur dan merkuri, Zhang Hao hanya bisa menyelesaikan masalah dengan cara ini. Pada striker dan palu, ada juga garis-garis halus yang unik untuk pemrosesan organik. Sebagai panglima tertinggi, Sima Zhen melihat lebih banyak. Tapi segera dia mengalihkan pandangannya, hal terpenting sekarang bukanlah peluru, tapi garis pertahanan kedua di negara Qixia di depan. Pada awal fajar, langit dan bumi berada dalam kekacauan, cahaya timur yang suram membuat bumi lebih gelap. Wu Fanghai meremas bibirnya erat-erat dan kulitnya tampak khusyuk. Kali ini, itu benar-benar perang nasional, tetapi semua orang semakin lelah, Zhang Hao dan Kabupaten Xinjiang dilindungi dan dirayakan, tetapi lupa untuk memberitahu mereka. Pada saat ini, Wu Fanghai dan yang lainnya khawatir tentang situasi pertahanan di Kabupaten Xinjiang, sementara mengkhawatirkan situasi mereka sendiri. Dalam kasus Kabupaten Xinjiang, setiap orang memiliki lebih dari satu pikiran tetapi tidak memiliki kekuatan yang cukup. Setiap orang telah berjuang untuk mempertahankan sepertiga akre mereka sendiri, dan mereka benar-benar berani tidak membagi pasukan mereka. Saya mendengar bahwa penjaga sudah mendukung, dan ada ahli dari negara timur, sehingga Wu Fanghai lega. Pada saat ini, semua orang sedang mendiskusikan pembangunan garis pertahanan kedua. Karena kekalahan itu terlalu cepat, kaisar terbunuh, pangeran baru tidak dapat mendukung beban negara, situasi domestik berantakan, dan pembangunan pertahanan lini kedua juga tidak optimis. Dalam keheningan, Su Jianzong tiba-tiba masuk, wajahnya penuh ketakutan. Tuan, tidak baik, baru saja seorang pengintai menemukan pasukan Jinyang. Wow, semua orang terkejut. Pada saat ini, semua orang berpikir terlalu banyak. Alasan mengapa pasukan kerajaan Jinyang muncul di sini adalah karena Balai Xinglin telah dimenangkan. Akankah kekuatan musuh mengungguli itu? Selain itu, pertahanan di pihak saya belum selesai, dan itu adalah waktu yang tidak siap untuk meluncurkan serangan saat fajar, sebagian besar tentara masih tidur. Namun, sudah terlambat untuk berpikir terlalu banyak, di luar garis pertahanan, suara pembunuhan seperti tsunami terdengar. Wu Fanghai dengan cepat terbang keluar dari rumah dan melihat dari jauh, tetapi dia melihat bahwa di tanah yang gelap, bayangan yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang perlahan-lahan bergelombang, seperti ombak di bawah malam yang gelap. Dengan mata tajam dari Yuan Ying, Wu Fanghai melihat banyak detail. Sebagai contoh, gelombang ini kurang dari 2 mil jauhnya dari garis pertahanan. Wu Fanghai menarik napas. Musuh sudah mendekat dan akan meluncurkan serangan. Di sisinya sendiri, dia baru saja diberitahu dan tentara panik dan mencari senjata dan baju besi mereka. Cerita bersambung di bawah ini. Tiba-tiba bayangan melayang ke arah Wu Fanghai, tetapi sekelompok master dari periode Bai Yuan dan periode Jin dan bergegas masuk. Wu Fanghai menjerit, crossbow covered. Sejumlah besar busur melayang ke langit seperti kilat. Busur-busur ini jelas tidak sederhana,
setiap panah dikelilingi oleh cahaya mantra. Pada awalnya, beberapa master ditembak jatuh. Di hadapan busur yang padat, bahkan Tuan mungkin tidak dapat melarikan diri. Namun, Diao Desan, yang memimpin tim dari kerajaan Jinyang, memiliki kedinginan dan ejekan di wajahnya. Tidak ada artileri di sini. Setelah pembaptisan artileri, dan kemudian menyaksikan penembakan panah otomatis, ada beberapa pediatri. Diao Desan, yang baru saja mengambil obat mujarab dan pulih kurang dari 70%, namun dia sudah bergegas maju. Wu Fanghai meraung, dan segera membentuk barisan pertempuran dengan ratusan Tuan Yuan Ying berkumpul di sekelilingnya. Strategi perang negara-negara barat selalu menggunakan tuan untuk menahan tuan lawan, dan menggunakan tentara biasa dan alat perang untuk menang. Tapi negara Qixia dan negara Jinyang sama-sama negara barat, semuanya sama-sama memahami gaya perang ini. Wu Fanghai ingin mencegat pihak lain, tetapi pihak lain pergi untuk mengambil keuntungan dari jumlah orang. Satu kelompok menahan Wu Fanghai dan sisanya langsung melemparkan senjata dan pedang terbang ke tembok kota. Wu Fanghai salah menilai niat musuh sejak awal, tetapi konsekuensinya adalah kehilangan kesempatan. Sampai busur panah di kepala kota hampir hancur total, Wu Fanghai tiba-tiba terbangun. Striker musuh kali ini tidak memiliki panah otomatis. Apa yang terjadi? Namun, sudah terlambat untuk berpikir. Pada saat pertempuran, pasukan kerajaan Jinyang telah mencapai garis pertahanan, dan perang ofensif dan defensif secara resmi diluncurkan. Para prajurit kerajaan Jinyang membentuk medan pertempuran, mereka meraung dan mengaum, dan mereka sepertinya meledakkan ketakutan yang mereka terima di Kabupaten Xinjiang. Ketakutan dari penindasan sebelumnya, benar-benar berubah menjadi niat pembunuhan yang paling mengerikan. Susunan pertempuran menabrak tembok kota seperti gelombang pasang, dan garis pertahanan yang belum selesai tiba-tiba bergetar. Sejumlah Master Jindan di depan dan beberapa bayi Yuan juga melempar alat sihir pada saat yang sama. Serangkaian alat sihir berubah menjadi batu-batu besar dan pisau raksasa sepanjang 10 kaki, yang menabrak tembok kota. Pertahanan tembok kota dengan cepat runtuh di bawah serangan ini. Bunuh! Para master bergegas maju dan tembok kota hancur seperti sepotong pasir. Tentara kerajaan Jinyang membanjir seperti air pasang. Semuanya sangat cepat. Ketika Wu Fanghai akhirnya menyingkirkan keterikatan Diao Desan, Su Jianzong sudah tergesa-gesa. Bagaimanapun, ia kekurangan pengalaman dan tidak bisa mengatasi situasi saat ini. Faktanya, sampai sekarang, masih banyak tentara yang belum bangun, lebih dari setengah bulan pertempuran, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka mati-matian membangun garis pertahanan kedua, dan mereka sangat kelelahan. Terlebih lagi, banyak prajurit telah menyelinap pergi. Wu Fanghai meraung dan mengambil alih komando Su Jianzong. Wu Fanghai dengan tegas memerintahkan, tentara yang bertahan dalam posisi yang dikalahkan mundur ke belakang, dan tidak boleh lari dari tim. Wu Fanghai juga mulai memerintahkan pasukan di Qixia untuk membatasi ruang gerak tentara Jinyang. Pada saat yang sama dengan cepat memobilisasi legiun di sekitarnya, dan mulai membentuk sebuah arai dan mundur. Wu Fanghai sangat jelas, dia tidak bisa bertahan di sini. Cerita bersambung di bawah ini. Adapun bahan strategis, apa yang bisa diambil, dan segala sesuatu yang tidak bisa diambil dihancurkan. Tapi sudah terlambat bagi Wu Fanghai untuk mengambil alih komando, karena tentara sudah agak kacau. Wu Fanghai memerintahkan beberapa pasukan untuk berdiri dan bertarung untuk mengulur waktu, tetapi pasukan ini bertindak lambat, membiarkan beberapa pasukan mundur dan memindahkan. Hal ini menyebabkan kekalahan. Berteriak, meraung, sekarat bergema di bawah fajar, angin bertiup, tetapi tidak bisa menghilangkan bau darah dari medan perang. Huru-hara ratusan ribu orang tak terbayangkan. Senjata yang rusak dan tubuh yang rusak ada di mana-mana. Garis pertempuran dikalahkan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wu Fanghai hanya bisa mengintegrasikan kurang dari 200.000 pasukan dan mundur secara teratur. Adapun yang lebih tersebar, itu tidak mungkin lagi. Wu Fanghai memimpin pasukan mundur. Ada beberapa kota besar di sepanjang jalan, tetapi satu kota tidak dapat menghentikan jejak tentara. 350.000 pasukan kerajaan Jinyang mengambil kemenangan dan mengejar mereka, menerjang ke garis pertahanan sejauh ratusan mil. Ini karena mereka sementara masih khawatir. Setelah beberapa saat, Wu Fanghai akhirnya mendapat kesempatan bernapas untuk mengatur kembali pasukan.
Setelah menghitung pasukan, Wu Fanghai tampak lebih jelek. Tentara, hanya tersisa kurang dari 150.000. Mempertimbangkan laporan palsu, terluka, kekuatan tempur harus di bawah 120.000. Pada awalnya, ada lebih dari setengah juta pasukan menjaga perbatasan Qixia, tetapi sekarang hanya ada kurang dari 150.000 tentara yang tersisa. Wu Fanghai hanya dapat memperbaiki tentara di dekatnya, dan melaporkan situasi di sini ke belakang. Tetapi pada saat ini, Sima Zhen mendukung tubuhnya dan datang ke menara untuk melihat ke bawah pada 300.000 pasukannya. Setelah pertempuran sengit, lebih dari 300.000 pasukan pasti hilang, tetapi masih ada lebih dari 300.000. Dan setelah pertempuran ini, semua orang mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka, dan semangat yang akan runtuh, sudah bangkit lagi. Selain itu, moral yang dipadatkan kembali, seperti baja yang dikeraskan, lebih kuat. Pada saat ini, para prajurit berteriak, tetapi mereka juga memilah berbagai piala dengan rapi dan teratur. Melihat semangat para prajurit, Sima Zhen tersenyum puas. Menjelang siang, statistik yang relevan juga keluar. Sima Zhen lebih puas dengan laporan itu. Meskipun Wu Fanghai memerintahkan penghancuran semua bahan yang tidak bisa diambil, pada kenyataannya, perintah Wu Fanghai tidak dilaksanakan dengan baik karena kekalahan yang cepat dan sejumlah besar desertir. Tapi setelah bersemangat, Sima Zhen melihat kerang di sampingnya, alisnya mengerut ke dalam. Selama setengah hari terakhir, ketika para prajurit bersorak, Sima Zhen memikirkan senjata aneh ini. Pada awalnya, Sima Zhen juga setuju dengan proposal defensif di Aodesan, tetapi segera Sima Zhen menggelengkan kepalanya. Dia sangat menyadari masalah serius. Senjata aneh ini dapat diserang kapan saja, dan menurut pengamatan sebelumnya, ia memiliki jangkauan hingga 20 mil, dengan kata lain, dalam jarak 20 mil, ia sepenuhnya berada dalam jangkauan serangan. Jika Anda ingin bertahan, Anda harus memiliki pesona formasi besar untuk benar-benar membungkus rentang 20 mil. Konsumsi batu roh tidak terbayangkan. Selain itu, pergerakan formasi sulit, Anda hanya dapat bertahan dan tetap di tempat. Cerita bersambung di bawah ini. Jelas, ini bukan ide yang bagus. Cara terbaik adalah menggunakan caranya sendiri untuk menyembuhkan tubuhnya sendiri. Saya harus membuat senjata yang aneh dan kuat ini. Hanya saja sampai sekarang, Sima Zhen tidak tahu nama senjata ini. Ini benar-benar pertanyaan yang kusut. Setelah dibombardir, sebagian besar jenderal berpangkat tinggi, mati dan cacat, dia masih belum tahu nama senjata itu. Tapi tak lama kemudian Sima Zhen tersenyum lagi. Perang ini telah memperoleh persediaan yang cukup untuk tentara, paling tidak ia dapat dengan mudah menunggu sampai gelombang persediaan berikutnya, dan memenangkan waktu yang berharga bagi tentara. Ada juga kekalahan lebih lanjut dari garis pertahanan frontal dari negara Qixia, meskipun garis pertahanan samping gagal, itu tidak ada artinya. Setelah menyerang istana kekaisaran Qixia, semuanya diselesaikan. Sima Zhen berpikir seperti ini, dan juga melaporkan situasi di depan ke belakang, senjata baru negara Qixia harus dikirim oleh mata-mata, dan pada saat yang sama membuat negara Jinyang berhati-hati. Juga, pada saat dukungan materi, perlu menambahkan lebih banyak busur, jika dapat memberikan bala bantuan, itu akan menjadi lebih baik. Tentara kemudian memiliki tulang yang keras. Jiu Yangzong. Jiu Yangzong juga berada di selatan Kabupaten Guangling, tetapi lebih dekat dengan pasukan Jinyang. Jika Jiu Yangzong menyerang atau berpartisipasi dalam perang, itu adalah besar yang tidak dapat diabaikan untuk Sima Zhen dan Jinyang, uji. Sekte Jiuyang adalah sekte terbesar di Qixia dan memiliki sejarah panjang. Sejarah Jiu Yangzong bahkan dapat ditelusuri kembali ke 8.000 tahun yang lalu, dan sejarah pendirian negara Qixia saat ini kurang dari 3.000 tahun. Dengan kata lain, warisan sekte Jiuyang bahkan mungkin melampaui keluarga kerajaan. Tentu saja ini hanya mungkin. Sima Zhen tidak bisa memahami situasi Jiu Yangzong, setelah berpikir lama, akhirnya dia memutuskan untuk secara pribadi. Hei, ayo kirim tentara pribadi dengan suratnya sendiri dan pergi ke Jiu Yangzong. Sebelum perang, tidak masuk akal bagi komandan yang terluka serius untuk meletakkan tentara dan menegosiasikan lingkungan berbahaya di lokasi tersebut. Setelah merenungkan dalam waktu yang lama, Sima Zhen menulis beberapa konsep, dan akhirnya menulis buku penganiayaan, dengan ratusan kata.
Dalam buku penyerahan diri, tidak ada yang namanya penyerahan diri, melainkan berbicara tentang masa lalu dan masa depan Jiu Yangzong. Berita kekalahan tiba di istana, dan istana kerajaan Qixia panik. Kaisar besar, atau pangeran panik. Dia benar-benar panik. Mungkinkah itu jika bintang berharap untuk bulan, dan akhirnya orang tua itu pergi, ia akhirnya akan dinobatkan, dan ia hanya bisa menjadi kaisar selama 1 bulan. Yang lain tidak akan berbicara tentang cara panik, sang pangeran sudah putus asa pula. Dia berteriak kelelahan, memarahi, atau bahkan menghina Wu Fanghai karena menyesatkan negara, dan ingin membawa Wu Fanghai kembali untuk perawatan kriminal. 100 pejabat diam, dan semua orang memandangi seorang kaisar baru yang gila, dan mata mereka penuh kekecewaan. Wu Fanghai telah melakukan yang terbaik. Tanpa Wu Fanghai, sulit untuk mengatakan seperti apa negara Qixia sekarang. Ketika kaisar meninggal, jika Wu Fanghai tidak dalam bahaya, dia takut bahwa musuh sudah akan menghantam ibu kota kaisar. Tapi sekarang, semua orang hanya bisa menghela nafas. Bagaimanapun, Perdana Menteri Ouyang Xi masih agak tenang. Dia menoleh untuk melihat Kementerian Pertahanan Sang Su Yutiegan, di mana bala bantuan dengan total 1 juta di setiap tempat. Cerita bersambung di bawah ini. Yutiegan ragu-ragu. Ini, hanya sekitar 200.000, dan akan bergabung dengan Jenderal Wu Fanghai hari ini. 200.000. Seluruh negara bisa mengatur kekuatan ini. Suara Ouyang Xi sedikit lebih tajam. Yutiegan berjuang. Beberapa keluarga takut, atau diam-diam dibeli. Tetapi pada saat ini, ada suara kegembiraan dari utusan Kabupaten Xinjiang. Kemenangan besar Kabupaten Xinjiang, memenggal 30.000 dan menangkap 70.000. Apa? Di aula, ada keheningan sesaat, dan semua orang terpana. Di hadapan berita yang tiba-tiba ini, tidak ada jawaban. Ini benar-benar saatnya untuk berita hebat ini. Untuk sementara waktu, Su Mingcai, Husu Sangsu, tiba-tiba berteriak, "Selamat, Yang Mulia, kemenangan Kabupaten Xinjiang." Teriakan ini akhirnya memanggil semua orang kembali. Semua orang berbisik, dan segera menjadi berisik. Kaisar berteriak dengan gembira, "Oke," dan berdiri dengan penuh semangat, "Suan." Ouyang Xi sedikit mengernyit, "Bagaimana kamu bisa berdiri? Belum lagi apakah ini tidak cukup stabil, hanya untuk mengatakan bahwa kamu berdiri, kamu kehilangan beberapa tugas kaisar." Kaisar tiba-tiba pergi, dan bahkan tidak menyebutkan asisten menteri, Del, yang membuat chaos lebih kacau. Utusan itu masuk, tetapi dia penuh kegembiraan, tetapi dia bersemangat melihat kaisar. Yang Mulia Qijun, kemarin malam, Kabupaten Xinjiang melancarkan serangan terhadap pasukan Jinyang dan mengalahkan 500.000 pasukan musuh dalam satu gerakan. Lebih dari 30.000 pasukan musuh ditebas, dan sebanyak 50.000 tawanan ditangkap di medan perang, pasukan musuh melarikan diri. Setelah mencari dan mengejar dari berbagai tempat, lebih dari 20.000 tawanan ditangkap. Sebanyak 100.000 pasukan musuh dipenggal dan ditangkap. Selain itu, hampir semua pasukan musuh hilang, dan sebagian besar dari mereka diperoleh oleh Kabupaten Xinjiang. Tadi malam, penjaga county, Jenderal Del, menghitung bahwa musuh akan menyerang di tengah malam, membuat serangan lagi, dan memenggal beberapa Master Yuanying, sebagian besar dari ratusan Master Yuanying yang tersisa terluka. Pada saat subordinasi, Jun Shou juga mengatakan bahwa dia ingin bertarung di utara dan selatan dengan Jenderal Wu Fanghai untuk sepenuhnya menghancurkan pasukan Jinyang. Suara itu jatuh, dan aula tiba-tiba membeku, dan semua orang berhenti berbicara, dan tampak aneh Wu Fanghai dan pasukannya, penjaga county Anda ingin bekerja sama, dihancurkan saat fajar, dan sekarang menjilati luka itu. Situasi bala bantuan tidak terlalu optimis. Utusan itu melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang salah? Bukankah seharusnya semua orang bersemangat? Di Istana Putri, Hu Yinglan berjalan dengan sungguh-sungguh ke Sang Putri dan meletakkan batu giok di tangannya di atas meja di depan Sang Putri. Dan di atas meja, pelatihan wanita, juga ditempatkan. Sang Putri mengambil batu giok itu. Setelah beberapa saat, dia menghirup udara. Kompleksitas informasi di dalamnya benar-benar di luar imajinasi. Tentu saja, tidak ada jaringan intelijen untuk Sang Putri, tetapi sebagai seorang putri, selama Anda dengan sengaja mengoperasikan dan mengumpulkan beberapa intelijen di permukaan, tidak ada masalah.
Informasi ini termasuk pertunjukan artileri pertama, termasuk kemenangan Kabupaten Xinjiang, kekalahan Wu Fanghai, dan situasi umum bala bantuan. Informasi ini tidak lengkap, tetapi cukup bagi Putri Liu Xinyu untuk membuat beberapa penilaian yang jelas. Cerita bersambung di bawah ini. Sebagai contoh, kakak laki-laki ini mungkin tidak dapat melawan negara ini. Namun, Liu Xinyu tidak berdaya, dia adalah seorang putri. Di tanah subur, belum ada hal-hal seperti tirai mendengarkan politik di masa lalu, tetapi sebagian besar hasilnya tidak begitu indah. Dan itu saja, ditambah dengan lingkungan seluruh masyarakat, para lelaki besar itu sangat mencolok. Alasan mengapa almarhum Kaisar Besar meminta Ouyang Qingque untuk menjadi guru putri adalah untuk menemukan bahwa putrinya memiliki ambisi dan ingin memeras, dan alasan mengapa Ouyang Qingque begitu masam adalah, demi sang putri, kau tidak mencampur adukan politik, Anda hanya harus menunggu untuk pernikahan, dan jangan menghubungi Zhang Hao, pria berantakan. Anda seorang putri, apakah Anda ingin sopan? Namun, Ouyang Qingque tidak tahu. Ambisi ini, kecuali jika tidak lahir, akan tumbuh liar begitu lahir, semakin parah wabahnya akan terjadi pada periode berikutnya. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menekan Putri Liu Xinyu ketika generasi kaisar sebelumnya meninggal. Liu Xinyu berdiri dan diam-diam memandangi taman yang berputar di depannya, wajahnya tenang, tetapi matanya dalam. Alisnya yang sangat ramping menunjukkan sedikit ketegasan. Tiba-tiba, Liu Xinyu berbalik, Ouyang Qingque. Putri, Ouyang Qingque datang tanpa wajah. Istana ini akan ke Kabupaten Ninghe. Anda tinggal di Istana Putri untuk sementara waktu dan mengurus semuanya di Istana Putri. Kata-kata Liu Xinyu sangat sulit, benar-benar diperintahkan. Ouyang Qingque mengerutkan kening. Yang mulia, orang tua itu dibunuh oleh kaisar pertama, jadi dia harus selalu berada di sisimu untuk memperbaiki setiap gerakanmu. Dan sekarang situasinya berubah, tidak aman untuk keluar. Tubuh lama tidak merekomendasikan sang putri untuk pergi keluar. Liu Xinyu mengangkat alisnya dengan jentikan, dan nadanya keras. Ouyang Qingque, kamu hanya seorang punggawa. Apa yang akan ditangani istana sekarang adalah tentang keamanan nasional. Ayah kaisar harus membangun Kabupaten Ninghe menjadi pangkalan besi hitam, dan meninggalkan 10.000 elit di sana, dan Liu Jingming bertanggung jawab untuk melatih beberapa elit. Tidak ada orang yang mengirim Cao Tang, istana ini harus pergi dan melihat. Negara berada di garis depan, tidak bisakah istana ini peduli dengan negara ini? Tubuh tua akan mengikuti sang putri. Princess House membutuhkan seseorang untuk mengurusnya. Satu-satunya yang mampu dan percaya pada istana ini hanya kamu. Apakah kamu ingin menolak? Ouyang Qingque memandangi sang putri, dan keduanya saling memandang, tetapi bagaimanapun juga, Ouyang Qingque harus menundukkan kepalanya. Iya, dia sedang menunggu sang putri untuk kembali. Liu Xinyu berbalik dan pergi, berjalan ke halaman utama, dan segera memerintahkan kiri dan kanan untuk bersiap. Kereta tidak berguna dan naik langsung. Tetapi pada suatu saat, sang putri mengenakan seragam, memimpin kuda, bergegas keluar dari ibu kota kekaisaran, dan menuju ke barat. Perjalanan sang putri bukanlah kuda naga, tetapi juga kuda iblis yang sangat baik, ada angin hitam bergulung di kaki kuda-kuda iblis ini, hampir melayang satu kaki di atas tanah, berjalan di atas angin, seperti meteor. Tetapi pada siang hari, sang putri tiba di Kabupaten Ninghe dan melihat Liu Jingming, yang terbelit. Melihat sang putri datang, Liu Jingming sangat gembira. Putri, Anda mengatakan bahwa 10.000 elit saya di sini dan 100.000 tentara kota county, bagaimana cara kita memobilisasi? Kaisar Xiandi berkata, izinkan saya melakukan yang terbaik untuk melindungi Kabupaten Ninghe, dan melindungi Kabupaten Ninghe akan melindungi fondasi Qixia. Dan Kaisar baru memerintahkan pemindahan pasukan. Saya mengirim surat kepada Jenderal Wu Fanghai, dan sejauh ini tidak ada tanggapan. Aku sedang terburu-buru. Liu Xinyu duduk dan mengangguk pelan, saya tahu kekhawatiran pemilik kota. Pemilik kota tidak harus pergi ke garis depan, dan bahkan kita harus membuat rencana terburuk. Rencana terburuk. Liu Xinyu ragu-ragu untuk sementara waktu dan akhirnya berkata perlahan, hanya saja, kalau kaisar jatuh. Ah! Liu Jingming melompat kaget. Itu adalah hipotesis Liu Xinyu, yang terlalu menakutkan. Liu Xinyu sedikit menggelengkan kepalanya. Tuan Kota, saya baru saja mengatakan bahwa ini adalah rencana terburuk.
Liu Jingming berangsur-angsur tenang, dan dia akhirnya menyadari secara bertahap bahwa apa yang disebut rencana terburuk ini sangat mungkin dan akan muncul. Seperti yang terlihat dari kontak Liu Jingming dengan Sang Putri tidak terlalu tua, tetapi dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Setidaknya berbicara, itu cukup ketat. Karena Sang Putri berkata bahwa Kaisar mungkin jatuh, maka kemungkinan ini sangat besar. Mungkinkah pertempuran garis depan telah terkikis? Bukankah Zhang Hao masih melaporkan kabar baik? Mungkinkah sesuatu terjadi yang Anda tidak tahu? Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.